Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, masih melanjutkan pembahasan mengenai bab 7, yakni manajemen modal kerja untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi modal kerja itu sangat penting bagi perusahaan karena digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Nah, dua isu penting yang terkait dengan manajemen modal kerja itu adalah yang pertama menentukan kebutuhan modal kerja. Jadi berapa rupiah kebutuhan dari modal kerja perusahaan di setiap periode. Kemudian yang kedua nanti adalah menentukan sumber pembiayaan modal kerja. Jadi tadi sudah kita tentukan jumlahnya berapa rupiah. Selanjutnya adalah dari mana dananya atau modal kerjanya kita dapat, apakah nanti dari utang jangka panjang atau utang jangka pendek. Nah, kemarin sudah saya jelaskan metode untuk menentukan kebutuhan modal kerja atau berapa rupiah sih yang diperlukan perusahaan. Jangan sampai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti perusahaan menghadapi resiko modal kerjanya nanti banyak yang menganggur kalau misalkan modal kerjanya terlalu banyak. Tapi kalau terlalu sedikit, sebaliknya kalau terlalu sedikit, perusahaan juga menghadapi resiko bisa jadi karena kehabisan modal kerja, mungkin produksi jadi terhambat dan pada akhirnya nanti akan mempengaruhi pendapatan dari penjualan perusahaan gitu. Jadi di sini ada metode menentukan besarnya kebutuhan modal kerja yang optimal atau yang efisien. Yang pertama adalah metode waktu keterikatan dana, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian yang kedua, metode perputaran modal kerja atau working capital turnover. Nanti menggunakan rasio yang namanya working capital turnover yang didapat dari rumus penjualan dibagi aset lancar. Nah, modal kerja di sini yang dimaksud yang aset lancar di sini. Jadi modal kerja yang kotor atau gross working capital. Contoh di sini, misal penjualan tahun ini adalah 100 juta. Sedangkan aset lancar perusahaan 15 juta. Maka bisa dihitung working capital turnover-nya atau tingkat perputaran modal kerjanya adalah penjualannya 100 juta dibagi total aset lancarnya 15 juta. Di rasionya adalah 6,67 kali. Nah, rasio ini bisa kita gunakan untuk memprediksi kebutuhan kerja tahun-tahun setelahnya. Misalkan di tahun depannya perusahaan merencanakan penjualan itu meningkat menjadi 133.400.000. Maka berapa sih kebutuhan modal kerja perusahaan di tahun depan? Nah, kita bisa pakai rumus working capital turnover tadi. Tadi sudah kita hitung bahwa working capital turnover perusahaan itu 6,67 kali. Kalau misalkan penjualan menjadi 133.400, maka aset lancarnya tinggal kita pakai rumus tadi. Ini berarti aset lancar adalah penjualan dibagi rasio working capital turnover. Jadi penjualan dibagi rasio working capital turnover atau 133.400 dibagi 6,67. Jadi kebutuhan modal kerja di tahun depan adalah 20 juta. Oke, itu untuk metode yang kedua, yakni metode perputaran modal kerja. Berikutnya kita mau bahas modal kerja itu ada dua sebenarnya. Ada modal kerja permanen, kemudian yang kedua modal kerja variabel. Modal kerja permanen itu adalah modal kerja minimal yang dibutuhkan perusahaan dalam kondisi normal. Yang kedua, modal kerja variabel itu adalah modal kerja yang dibutuhkan perusahaan dalam kondisi yang misalkan tiba-tiba perusahaan mendapatkan pesanan yang cukup banyak, misalkan rata-rata setiap bulan misalkan mendapat pesanannya 100 atau produksinya 100 unit, tiba-tiba ada pesanan mendadak menjadi 200 unit. Nah, selisihnya antara modal kerja total dengan modal kerja yang permanen itu adalah modal kerja variabel yang sifatnya adalah fluktuatif. Jadi tergantung dari kondisi yang luar biasa atau yang tertentu di luar kondisi normal perusahaan. Nah, kebutuhan modal kerja ini bisa dipenuhi dari pembiayaan modal jangka panjang dan
pembiayaan utang jangka panjang atau utang jangka pendek maupun dengan ekuitas modal sendiri. Tapi asumsi di sini adalah modal kerja itu dipenuhi dari seluruhnya dari hutang. Nah, alternatif pembiayaannya, kebutuhannya kalau tadi sudah kita tentukan berapa rupiah kebutuhan modal kerjanya, maka alternatif pembiayaannya ada 4. Yang pertama, pembelanjaan konservatif. Jadi teknik yang pertama adalah pembelanjaan konservatif, kemudian yang kedua nanti ada pembelanjaan agresif, kemudian yang ketiga ada hedging, kemudian satu lagi teknik nanti untuk menentukan adalah pakai menggunakan jangka waktu kritis. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Kalau pembiayaan perusahaan untuk membelanjai modal kerja itu menggunakan metode pembelanjaan konservatif, maka ini konservatif itu artinya perusahaan sangat hati-hati. Artinya perusahaan akan menggunakan lebih banyak pembelanjaan yang didanai dengan utang jangka panjang. Jadi di sini seluruh kebutuhan modal kerja permanen dan sebagian kebutuhan modal kerja variabel didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Apakah pinjaman jangka panjang atau modal sendiri atau pembelanjaan spontan. Jadi kalau konservatif itu sangat hati-hati, maka lebih banyak menggunakan pembiayaan jangka panjang. Di sini kita lihat, di sini seluruh modal kerja permanen itu didanai dengan pembelanjaan jangka panjang dan termasuk sebagian dari modal kerja variabel. Di sini kalau kita lihat grafiknya juga didanai dengan jangka panjang. Sisanya modal kerja variabel didanai dengan pembelanjaan jangka pendek. Jadi perusahaan sangat hati-hati maka menggunakan pembelanjaan yang sifatnya jangka panjang, pinjaman jangka panjang. Yang kedua, nah ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi konservatif, hati-hati. Kalau ini pembelanjaannya agresif. Jadi perusahaan berani mengambil resiko. Berarti nanti perusahaan akan lebih banyak menggunakan pembelanjaan jangka pendek. Nah, di sini kita lihat sebagian modal kerja permanen didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Jadi hanya sebagian dari modal kerja permanen itu didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Kemudian sebagian lagi modal kerja permanen itu didanai dengan jangka pendek, termasuk dengan modal kerja variabel seluruhnya didanai dengan modal kerja jangka pendek. Jadi itu sangat agresif sekali ya, lebih berani mengambil resiko ini karena didanai dengan pembelanjaan jangka pendek. Jadi sekali lagi kalau pembelanjaan agresif, sebagian modal kerja permanen itu didanai dengan jangka panjang, sebagian lagi modal kerja permanen didanai dengan jangka pendek, dan juga termasuk modal kerja variabel seluruhnya didanai dengan pembelanjaan jangka pendek. Sekarang yang ketiga, hedging. Bagaimana kalau hedging? Kalau hedging itu seluruh kebutuhan modal kerja permanen didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Sedangkan kebutuhan modal kerja variabel didanai dengan pinjaman jangka pendek. Jadi sekali lagi untuk modal pembiayaan konservatif tadi, sebagian modal kerja variabel dan seluruh modal kerja permanen itu didanai dengan pembiayaan jangka panjang. Kemudian sebagian modal kerja variabel didanai dengan pembelanjaan jangka pendek. Jadi lebih banyak pembelanjaan jangka panjang atau pembiayaan jangka panjang. Kemudian kalau agresif, saya ulangi, kalau agresif itu sebagian modal kerja permanen dan seluruh modal kerja variabel didanai dengan pembelanjaan jangka pendek. Sedangkan sebagian modal kerja permanen didanai dengan pembelanjaan jangka panjang. Jadi kalau pembelanjaan agresif lebih banyak pembiayaan jangka pendek. Sedangkan kalau modal kerja permanen didanai dengan pembelanjaan jangka panjang, jadi jelas di sini. Kemudian kalau yang variabel itu didanai dengan pembelanjaan jangka pendek. Contoh,
Misalkan diperkirakan kebutuhan modal kerja 50 juta. Jadi kebutuhan modal kerjanya 50 juta. Kemudian 60% merupakan modal kerja permanen. Apabila perusahaan ingin menerapkan kebijakan pembelanjaan hedging, berapakah besarnya pembelanjaan jangka pendek yang harus diambil? Nah, kita lihat lagi. Hedging tadi adalah seluruh kebutuhan modal kerja permanen itu didanai dengan pembelanjaan jangka panjang, kemudian modal kerja variabel didanai dengan pinjaman jangka pendek. Berarti untuk di sini yang ditanyakan adalah berapa pembiayaan jangka pendek yang harus diambil. Nah, ini modal kerja permanennya 60%, berarti modal kerja variabelnya berarti sama dengan 100% kurangi 60%. Kalikan kebutuhannya adalah 50 juta. Berarti kebutuhan pembelanjaan jangka pendeknya adalah 40% kalikan 50 juta atau sama dengan 20 juta. Oke, itu untuk contoh sederhana menentukan pembelanjaan apakah jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian berikutnya adalah metode jangka waktu kritis. Jadi jangka waktu kritis itu adalah jangka waktu berapa lama dana terikat dalam modal kerja yang akan menghasilkan biaya pinjaman jangka pendek nanti akan sama dengan biaya pinjaman jangka panjang. Tapi untuk menerapkan metode ini ada keterbatasan atau ada persyaratan. Persyaratannya adalah bahwa tingkat bunga pinjaman jangka pendek itu lebih besar dari tingkat bunga pinjaman jangka panjang. Dan tingkat bunga pinjaman jangka panjang juga lebih besar dari tingkat bunga simpanan di bank. Jadi kalau dibuat persyaratan, rumusnya seperti ini. Bunga jangka pendek lebih besar dari bunga jangka panjang, dan bunga jangka panjang lebih besar dari bunga bank. Nah, nanti akan kita bandingkan antara berapa lama dana itu terikat sebagai modal kerja, nanti kita bandingkan dengan jangka waktu kritisnya. Kalau lama waktu dana terikat itu lebih kecil atau lebih pendek dari jangka waktu kritis, nanti kita menggunakan pinjaman jangka pendek. Kalau misalkan lama dana terikat itu lebih lama dari jangka waktu kritisnya, maka kita menggunakan pinjaman jangka panjang. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung jangka waktu kritis? Nah, rumus jangka waktu kritis itu adalah bunga jangka panjang, persentasenya berapa, dikurangi bunga bank, dibagi bunga jangka pendek dikurangi bunga bank kalikan 12 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi soal. Contoh di sini kebutuhan modal kerja PT Spektrum kuartal pertama 125.000, kuartal kedua 187.500 dan seterusnya sampai kuartal 4 250.000. Di total selama 1 tahun adalah 875.000. Kebijakan perusahaan yang digunakan selama ini untuk memenuhi kebutuhan modal kerja adalah dengan melakukan pinjaman jangka panjang 125.000 dengan bunga 10%. Sisanya dipenuhi dengan pinjaman jangka pendek dengan tingkat bunga 15%. Kemudian bunga simpanan di bank 5%. Nah, sekarang kita analisa dulu apakah ini bisa menggunakan metode jangka waktu kritis. Di sini bunga bank jangka pendek 15%. Harus lebih besar dari bunga bank jangka panjang, di sini 10%. Oke, masuk di sini. Kemudian bunga bank jangka panjang harus lebih besar dari bunga simpanan bank, 5%. Oke, jadi bisa menggunakan metode jangka waktu kritis. Nah, sekarang kita akan hitung nanti berapa jangka waktu kritisnya. Tapi sebelumnya kita hitung dulu. Dengan kebijakan yang ada sekarang, dengan kebijakan perusahaan yang ada sekarang, itu beban bunga yang harus dibayar berapa gitu ya. Kita lihat dulu. Jadi kebijakannya tadi adalah perusahaan melakukan pinjaman jangka panjang 125.000 selama ini. Sekarang kita lihat berarti di sini grafiknya kita lihat kuartal 1 kebutuhannya adalah 125, kuartal 2 187.500, kuartal 3 312.500, kuartal 4 250.000.
Jadi misalkan di suatu kuartal itu kebutuhannya lebih dari 125.000, maka nanti sisanya akan dipenuhi dengan pinjaman jangka pendek. Contoh di kuartal 2 ini kebutuhannya adalah 187.500, padahal tadi hanya meminjam 125. Nah, selisihnya nanti akan menggunakan pinjaman jangka pendek. Nah, sekarang kita lihat. Pinjaman bunga jangka panjang, bunganya adalah tadi pinjamannya 125.000, kalikan bunga jangka panjangnya 10%. Bunga jangka panjang berarti 12.500 per tahun. Kemudian untuk biaya bunga pinjaman jangka pendek, kuartal 1 itu kebutuhannya dia 125. Sudah dipenuhi dengan pinjaman jangka panjang. Berarti kuartal 1 tidak perlu menggunakan pinjaman jangka pendek karena pinjaman jangka panjang sudah cukup. Kemudian kuartal 2 itu kebutuhannya adalah 187.500, berarti masih kurang. Tadi kita punya dana pinjaman jangka panjang 125, kebutuhan kita 187.500, berarti sisanya kita danai dengan pinjaman jangka pendek. 187.500 kurangi 125 ketemu 62.500, kalikan pinjaman jangka pendeknya adalah 15%, kalikan ini kuartal 2 itu adalah 3 kuartal 2 itu 3 bulan ya, satu kuartal itu 3 bulan, 3 per 12 atau ketemu 2.348,75. Kemudian kuartal ketiga itu kebutuhan modal kerjanya adalah 312.500. Kita sudah ada 125, berarti selisihnya kita danain dengan jangka pendek 312.500 dikurangi 125, ketemu 187.500, kalikan tingkat bunga jangka pendek 15%, kalikan satu kuartal 3 per 12, ketemu 7031,25. Kemudian kuartal 4 itu kebutuhannya ada 250, berarti baru terpenuhi separuhnya 125, selisihnya didanain dengan jangka pendek, kali 15% kali 3 per 12, sehingga dengan kebijakan yang ada sekarang, perusahaan meminjam pinjaman jangka panjangnya 125.000, sisanya kalau masih kurang didanai dengan jangka pendek, maka total biaya bunga yang dibayar perusahaan per tahun adalah 26.562,5. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalau perusahaan misalkan menggunakan metode jangka waktu kritis. Kita lihat. Jangka waktu kritisnya kita hitung dari bunga jangka panjang kurangi bunga jangka pendek 10% kurangi 5%, kemudian bunga jangka pendek dikurangi bunga bank 5%. Kali, saya ulangi, jadi ini adalah bunga bank jangka panjang dikurangi bunga bank, kemudian ini bunga bank jangka pendek dikurangi bunga bank, kali 12 bulan. Jadi jangka waktu periode kritisnya adalah 6 bulan. Nah, 6 bulan ini nanti kita bandingkan dengan berapa lama modal kerja itu terikat. Nah, sekarang kita mau lihat berapa lama sih modal kerjanya terikat. Kita identifikasi dulu berapa lama waktu keterikatan dana dalam modal kerja. Sebagai berikut. Kuartal 1 tadi adalah kebutuhannya 125.000. Kuartal 2 187.500. Kuartal 3 312.500. Kemudian kuartal 4 250. Nah, nanti setiap kebutuhan modal kerja ini akan kita buat per golongan. Nah, golongan pertama, kita lihat dari kuartal 1 sampai kuartal 4, kita ambil nilai yang terendah. Di sini adalah nilai terendahnya adalah di kuartal 1, 125. Jadi 125.000 ini kita anggap sebagai modal kerja golongan pertama. Di kuartal 1, modal kerja dikurangi modal kerja golongan pertama 125.000, ketemu 0. Kemudian kuartal 2, 187.500 dikurangi modal kerja golongan pertama 125, masih ada 62.500. Kemudian kuartal 3 masih ada sisa 187.500 kebutuhan dananya. Kemudian kuartal 4 masih ada sisa 125.000. Nah, sisa kekurangan dana ini juga kita golongkan lagi nih ke modal kerja golongan 2. Kita pilih yang paling terendah. Di sini kasnya adalah yang 62.500 yang terendah. Jadi kita anggap dia adalah modal kerja golongan kedua. Sini 62.500, 62.500, 62.500. Kuartal 2
sudah terpenuhi dengan modal kerja golongan kedua, sudah tinggal 0, kemudian kuartal 3 masih 125, kuartal 4 masih 62.500. Berarti kita pilih lagi yang paling kecil di sini 62.500, berarti 62.500 di sini adalah modal kerja golongan ketiga. Kita kurang lagi 62.500, 62.500 di kuartal 4 juga sama. Kuartal 4 kebutuhan dananya sudah terpenuhi, kemudian di sini masih ada, di kuartal 3 masih ada 62.500. Nah, 62.500 ini karena sudah tidak ada yang dibandingkan lagi, maka 62.500 ini dianggap sebagai modal kerja golongan keempat. Nah, sekarang kita lihat. Untuk setiap golongan, kita hitung berapa lama dananya terikat. Modal kerja golongan pertama di sini adalah 125. 125 ini terikat di setiap kuartal di sini. Kuartal pertama ada, kuartal kedua iya, kuartal ketiga ada, kuartal keempat juga ada. Jadi 125.000 itu terikat selama 12 bulan, 1 tahun penuh. Nah, 12 bulan ini kita bandingkan dengan jangka waktu kritisnya di sini 6 bulan. 12 bulan itu lebih besar dari jangka waktu kritis. Nah, tadi kalau misalkan lama dana terikat itu lebih lama dari jangka waktu kritis, maka kita menggunakan pinjaman jangka panjang dan sebaliknya. Berarti untuk yang modal kerja golongan pertama, di sini 125.000 terikat selama 12 bulan itu lebih besar dari jangka waktu kritis. Maka untuk yang golongan pertama ini modal kerjanya kita gunakan atau kita danai dengan pinjaman jangka panjang. Sekarang modal kerja golongan kedua. Modal kerja golongan kedua itu adalah 62.500, terikat selama 3 kuartal di sini atau 9 bulan. 9 bulan lebih besar dari jangka waktu kritis atau lebih lama gitu ya. Maka kita gunakan kesimpulannya modal kerja golongan kedua ini menggunakan pinjaman jangka panjang. Sekarang modal kerja golongan ketiga. Modal kerja golongan ketiga itu ada 62.500 selama 2 kuartal atau 6 bulan. Nah, ini 6 bulan dananya terikat sama dengan jangka waktu kritis. Maka kalau sama, maka mau menggunakan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, nanti akan menghasilkan bunga yang sama atau sama aja. Jadi silakan perusahaan bisa menggunakan pembiayaan jangka panjang atau jangka pendek karena nanti hasilnya akan sama. Kemudian modal kerja golongan keempat, di sini 62.500 terikat selama 1 kuartal, 3 bulan. Di kuartal ketiga. Nah, 3 bulan lebih kecil dari jangka waktu kritisnya atau lebih pendek. Maka kita danai modal kerja keempat ini dengan pinjaman jangka pendek. Oke, itu adalah untuk menentukan dari mana kebutuhan modal kerja itu didanai kalau menggunakan jangka waktu kritis. Nah, berikutnya coba kita akan buktikan untuk yang modal kerja golongan 3 ini. Kalau misalkan kita menggunakan pinjaman jangka panjang. Jadi kita lihat modal kerja ketiga, golongan ketiga tadi kan mau jangka pendek atau jangka panjang sama saja. Nah, kita membuktikan. Misal modal kerja golongan 3 ini dibelanjai dengan pinjaman jangka panjang. Maka total pinjaman jangka panjangnya adalah 250. Dari mana 250? Kok bisa 250? Dari ini tadi adalah golongan pertama didanai dengan jangka panjang, golongan kedua juga jangka panjang, kemudian golongan 3 ini tadi asumsinya didanai dengan jangka panjang juga. Jadi total jangka panjangnya adalah total dari 3 ini. 125 tambah di sini 62.500 tambah 62.500, total 250 didanai dengan jangka panjang. Maka biaya bunga jangka panjangnya 250.000 kalikan bunga jangka panjang 10%, ketemu 25. Kemudian biaya bunga pinjaman jangka pendeknya kuartal 1. Kuartal 1 itu kebutuhannya 125. Kita punya uang di sini pinjaman jangka panjang 250, berarti tidak perlu menggunakan pinjaman jangka pendek. Jadi sama kayak tadi, kalau misalkan tidak didanai dengan jangka panjang, maka kuartal lain kalau ada kekurangan dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Tapi kalau misalkan ada kelebihannya disimpan di bank. Nah, nanti kita dapat pendapatan bunga yang akan mengurangi beban bunga. Kuartal kedua itu 187.500 kebutuhannya. Kita sudah pinjam dana jangka panjang 250, berarti nggak perlu pinjam jangka pendek juga.
Kemudian kuartal ketiga itu kebutuhannya 312.500. Berarti ada selisih 312.500 kurangi uang kita 250, ketemu 62.500. Kita danai dengan jangka pendek, kalikan bunga jangka pendeknya 15%. Kalikan ini adalah selama satu kuartal 3/12, ketemu 2343,75. Kemudian kuartal keempat ini 250, kita sudah pinjam 250, berarti juga tidak perlu pinjaman jangka pendek. Jadi total beban bunga yang harus dibayar perusahaan itu adalah 27.343,75. Tapi ini kita harus juga lihat tadi kalau misalkan perusahaan itu ada kelebihan, tadi kan pinjam 250, tapi ada beberapa kuartal yang kebutuhannya itu di bawah 250, maka sisa dananya, kelebihannya itu disimpan di bank. Jadi nanti kita akan mendapatkan pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini nanti akan kita kurangkan dari beban bunga yang dibayar perusahaan atau yang dibebankan perusahaan. Jadi tadi kuartal pertama itu kebutuhannya adalah 125.000. Padahal kita punya uang 250, berarti ada kelebihan dana 125. Nah, 125 ini kita simpan di bank dengan tadi bunga bank adalah 5%. Di kuartal pertama berarti 3 bulan, 3 kali 3/12, ketemu 1562 pendapatan bunga kita. Kemudian kuartal kedua itu 187.500 di sini. Kebutuhannya. Kita punya uang 250, berarti masih ada sisa 62.500, ini juga kita tabung di bank dengan bunga 5%. Kali 3/12, 781,5. Jadi total pendapatan bunganya adalah 2343,75. Ya, kalau net biaya bunga bersihnya dari beban bunga dikurangi pendapatan bunga adalah 25.000. Kita lihat, kita bandingkan dengan kebijakan perusahaan yang awal tadi. Dengan kebijakan yang perusahaan yang sebelumnya, itu total bunganya 26.562,5. Ternyata dengan metode jangka waktu kritis, bunganya bersih menjadi 25.000, jadi lebih rendah. Sekarang kita coba lihat, kalau misalkan di golongan 3 modal kerjanya dibiayai dengan pinjaman jangka pendek. Kita lihat apakah nanti benar nggak terbukti kalau golongan 3 tadi kan antara jangka waktu kritis dengan dana waktu terikat sama. Mau jangka panjang atau jangka pendek sama saja, kita mau buktikan. Karena kalau golongan 3 dibiayai dengan pinjaman jangka pendek, maka total pinjaman jangka panjang adalah 187.500. Dari mana? Dari berarti yang di sini tadi, yang didanai dengan pinjaman jangka panjang adalah yang ini saja. 1 dan 2, golongan 1 dan 2. 125 tambah 62.500. Golongan 3 asumsinya di sini pakai pinjaman jangka pendek. Berarti total biaya bunga pinjaman jangka panjang adalah 187.500 dari 125 tambah 62.500 kali 10%, ini adalah bunga jangka panjangnya, ketemu 18.750. Kemudian biaya bunga pinjaman jangka pendeknya kita lihat kuartal pertama kebutuhannya 125, kita punya uang 187.500 dari jangka panjang, berarti tidak perlu pinjaman jangka pendek. Kuartal kedua 187.500, kita punya uang 187.500 juga, tidak perlu pinjaman jangka pendek. Kuartal 3 312.500, nah ini baru butuh pinjaman jangka pendek. 312.500 kurangi 187.500 nanti ketemu 125.000, ini kali 15% bunga bank jangka pendek kali kuartal ketiga ya, 3 bulan, ketemu 4687,5. Kemudian kuartal keempat itu 250, berarti pinjaman jangka pendeknya 250 dikurangi 187.500, ketemu 62.500 kali bunga jangka pendek kali 3/12, ketemu 2343,75. Jadi total biaya yang harus dibayar per tahun itu adalah 25.781,5, penjumlahan dari sini. Dan pendapatan bunganya, kita lihat kita punya uang 187.500, kemudian di kuartal pertama itu kebutuhannya 125, berarti ada sisa. Kita pinjam 187.500, sementara kebutuhan dananya hanya 125, jadi sisanya 62.500 kita tabung, kali bunga banknya 5%, kalikan satu kuartal 3/12, ketemu 781,5. Kuartal lain kita lihat, dia kuartal kedua 187.500, berarti nggak ada sisa dana. Kuartal ketiga malah kurang dananya, kuartal keempat juga kurang dana, jadi yang ada pendapatan bunganya hanya di kuartal 1 saja. Jadi beban
pendapatan bunga di sini mengurangi beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Jadi net biaya bunga per tahunnya adalah 25.000. Jadi sama. Kesimpulannya tadi kan modal kerja golongan 3 tadi di sini mau dibayar dengan jangka panjang atau jangka pendek sama saja terbukti. Kalau modal kerja golongan 3 jangka panjang netnya adalah 25 diterima perusahaan, dibayar perusahaan, pakai jangka pendek juga sama, net 25 yang dibayar perusahaan. Oke, saya kira itu untuk materi manajemen modal kerja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp group atau di komen. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.